Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Yang pertama, yang sudah selayaknya dan wajib kita untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, di mana di pagi hari ini kembali Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, keluasan waktu, dan nikmat lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada pencipta kita yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam raya ini, yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan maha menerima taubat. Allah Azza wa Jal yang menghidupkan dan mematikan kita, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang hakikat kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Mauta wal hayata. Allah menjadikan adanya mati dan hidup. Adanya makhluk yang dimatikan, ada makhluk yang masih dihidupkan, untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini dalam rangka ibadah. Dan Allah ingin melihat siapa yang betul-betul beribadah dengan benar, siapa yang bisa menjalani kehidupan dengan berbagai macam ujian, lalu mereka sikapi dengan ikhlas, dengan sabar, tidak buruk sangka kepada Allah. Ya, jadi kita hidup di muka bumi bukan dalam rangka untuk bermain-main, tetapi dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Seluruh waktu kita selama 24 jam, ya, kita upayakan semuanya bernilai ibadah, sehingga berkualitas, sehingga bernilai, bermanfaat hidup kita ini, sehingga nanti ketika selesainya akhir hidup kita, kita pun akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Ya, dunia hanya sebentar dan pasti kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, dan seluruh manusia akan berpindah setelah mereka dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, akan berpindah ke alam akhirat. Dan kehidupan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Nabi mengatakan demikian, bahwa kehidupan yang pertama kali dari kehidupan alam akhirat adalah alam kubur. Lalu kemudian nanti, ya, berlangsung sekian lama di alam kubur sampai terjadinya hari kiamat, dibangkitkan manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar, lalu berjalanlah tahapan-tahapan yang sangat panjang sampai seseorang itu mengetahui di mana dia akan berada, apakah di surga atau di neraka. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita akan membahas satu tema yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu andai kata orang yang mati bisa berbicara. Andai kata orang yang mati bisa berbicara. Apa maksudnya? Yaitu andai kata orang yang mati itu masih ada harapan untuk bisa meminta, masih punya harapan untuk meminta, berharap, memohon, dan berdoa kepada Allah ketika mereka sudah berada di alam yang lain. Dan mereka ingin pasti yang pertama dan paling utama, ingin meminta, berdoa, berharap untuk dikembalikan ke alam dunia. Baik yang bertakwa, baik yang soleh dan solehah, maupun orang yang mendapatkan siksa kubur, orang kafir maupun orang munafik, semua, ya, sangat mengharapkan kalau bisa setelah berada di alam yang lain bisa kembali lagi ke alam dunia.
Itu maksudnya, andai kata orang yang mati bisa berbicara, meminta, berharap dan bermohon kepada Allah untuk bisa kembali ke alam dunia. Apakah bisa? Tidak mungkin. Allah tidak akan mengizinkan satupun manusia untuk bisa kembali ke alam dunia. Begitu banyak dalilnya bahwa orang yang sudah berada di alam yang lain, di alam kubur, maka mereka tetap berada di alam tersebut sampai datangnya hari kiamat. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, ya, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka mereka berkata, wahai Rabb, ya, kembalikan kami ke alam dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kembalikan aku ke alam dunia. Aku akan beramal saleh karena banyak sekali amal-amal yang telah aku tinggalkan, yang tidak aku kerjakan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah firmankan di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat yang ke-99 ya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100, Allah mengatakan bahwa adanya mereka sudah berada di alam yang lain, lalu mereka minta dikembalikan ke alam dunia. Dan Allah tidak akan mengembalikan mereka ke alam dunia. Dan Allah mengatakan itu hanya alasan-alasan yang bersedia. Umi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pemisah antara alam dunia dan alam kubur. Dan mereka tetap berada di alam kubur tersebut sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ya, ini sebagai muqaddimah ya, agar kita bisa mengetahui bahwa tidak akan mungkin. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Ya, silakan dibaca surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100. Sekali-kali tidak. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat, ucapan-ucapan yang mereka ucapkan sebagai alasan saja. Minta dikembalikan ke dunia untuk bisa memperbaiki amal. Tidak bisa. Dan di hadapan mereka ada dinding pemisah. Siapapun manusianya yang sudah meninggal, sudah dicabut nyawanya, berada di alam yang lain, maka mereka tetap berada di alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat, lalu mereka dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, jadi satu hal yang sudah kita sepakati bersama bahwa kematian itu akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cuma kita tidak tahu kapan datangnya kematian, bagaimana prosesnya kematian, dan di mana tempat kita akan mati nanti. Itu 3 perkara. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun manusia yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dia mati, kapan dia mati, dan bagaimana proses matinya. Tapi memang kematian itu akan terjadi. Ini Allah rahasiakan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Lalu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di muka bumi. Jadi ringkasnya, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan mencoba membahas, ya, karena waktu kita juga terbatas, sedangkan pembahasan kita ini agak panjang. Andai kata orang yang mati bisa berbicara, artinya bisa, masih ada harapan untuk meminta, memohon, berharap, berdoa kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kira-kira apa yang mereka inginkan setelah mereka berada di alam dunia? Bersedekah. Kita masih hidup, alhamdulillah. Tapi kita dapat informasi yang menggembirakan kita, yaitu keinginan-keinginan dari orang yang sudah mati, yang sudah berada di alam yang lain. Mereka ingin, ya,
melakukan sesuatu perkara yang ya kita tahu informasinya dari Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Supaya kita yang masih hidup ini semakin termotivasi, semakin memperbaiki diri, semakin menyiapkan bekal-bekal sebanyak mungkin. Oh, ternyata orang yang sudah mati itu, sudah berada di alam kubur, mereka itu punya keinginan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Keinginan-keinginan yang mereka ingin lakukan, tapi mereka tidak bisa lakukan. Nah, kita tahu, informasinya ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang Nabi sampaikan. Apa saja yang mereka ingin lakukan ketika mereka sudah berada di alam kubur. Nah, karena kita masih hidup, dan kita tahu apa saja yang mereka ingin lakukan, tapi tidak bisa mereka lakukan, maka kita yang masih hidup ini hendaknya melakukan apa saja yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang sudah mati. Mumpung kita masih hidup, kita masih bisa mengamalkan apa yang mereka ingin amalkan. Nah, itu maksud dari tema yang kita ingin bahas ini. Sekali lagi, ini sekedar motivasi, memberikan semangat, dan agar kita lebih baik, ya, daripada hari-hari sebelumnya, karena waktu kita tinggal sedikit nih. Ya, ikhwan, akhwat, waktu kita tinggal sedikit. Sisa-sisa umur kita tinggal menunggu kapan datangnya malaikatul maut. Jangan kita merasa bahwa masih lama waktu ini. Kita masih bisa bebas, ya, kesana kemari, menghabiskan waktu sia-sia, ya, menghabiskan hal-hal yang seharusnya kita bisa lakukan. Hal perkara yang sangat rugi nantinya. Ni'matani maghbunun fihi makatsir minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kata Nabi SAW yang kebanyakan manusia tertipu, terperdaya dengan dua nikmat ini. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Mumpung masih sehat, mumpung banyak waktu, maka kita gunakan. Kita lakukan itu. Semua yang diperintahkan. Ya, semua yang diwajibkan. Dan kita tinggalkan semua yang dilarang. Semua yang diharamkan. Semua perkara yang syubhat. Bahkan yang makruh pun kita tinggalkan. Yang tidak jelas pun kita tinggalkan. Jadi kita berlomba-lomba ini. Fastabiqul khairat untuk semakin baik. Ya, karena dunia tempatnya ujian. Allah ingin melihat siapa di antara manusia yang Allah ciptakan yang betul-betul berjuang. Mereka sungguh-sungguh, mereka berkorban, mereka mati-matian. Mereka mati-matian untuk bisa menjadi hamba Allah yang memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Sehingga Allah pun mencintainya. Dan dia juga pasti mencintai Allah. Dan di akhir hidupnya Allah anugerahkan nikmat, yaitu bisa wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ya, andaikan orang yang mati bisa berbicara, apakah yang mereka inginkan? Yang ingin mereka kerjakan? Seandainya mereka masih bisa berharap, kita tahu dunia tempatnya beramal. Setelah berada di alam kubur, tidak lagi bisa beramal. Tidak lagi diterima bahkan amalnya. Di sana tempat balasan kebaikan atau balasan keburukan. Nah, kalau andai kata, maka judul kita kan andai kata, tapi tidak mungkin. Andai kata orang yang mati itu bisa berbicara, masih punya harapan, masih bisa meminta, masih bisa berdoa kepada Allah untuk dikembalikan ke alam dunia, apa yang akan mereka kerjakan? Yang pertama yang ingin mereka lakukan adalah mereka ingin sholat 2 rakaat. Paling tidak mereka ingin melakukan sholat, ya, yang jumlahnya hanya 2 rakaat saja. Itu yang pertama kali. Subhanallah. Sholat 2 rakaat sangat gampang kita kerjakan saat ini. Mungkin tadi subuh kita mengerjakannya, ya, yang wajib maupun yang sunnah, sholat duha, dan lain-lain, sholat malam, 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu sangat bernilai, sangat berharga ketika seseorang sudah berada di alam kubur. Kenapa mereka memilih sholat? Karena sholat merupakan ibadah yang terbesar, sholat merupakan ibadah yang paling utama, dan sholat adalah merupakan ibadah yang, ya, pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat. Inna sholata tanhalil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sholat itu, kata Allah, adalah amal ibadah yang terbesar,
yang paling utama dan lebih utama dibandingkan amal-amal yang lain. Maka wajarlah ya kita baca juga rukun Islam, yang pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Mengerjakan ibadah salat. Nah, ibadah salat ini merupakan ibadah yang diwajibkan kepada semua nabi dan rasul. Nabi Ibrahim salat, Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, ya Nabi Daud salat, dan seterusnya sampailah nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat hadisnya. Hadis yang menjelaskan tentang harapan dan keinginan orang yang sudah mati untuk mengerjakan ibadah salat. Paling tidak 2 rakaat yang mereka inginkan, tapi tidak bisa lagi mereka kerjakan. Dan kalaupun mereka kerjakan, tapi mereka sudah berada di alam yang lain, maka amal tersebut tidak akan diterima. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, hadis dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihut Targhib wa Tarhib nomor 391, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika beliau melewati suatu kuburan bersama sahabat, beliau melewati suatu kuburan dan beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Man sahib hadzal qubur?" Siapakah penghuni kuburan ini? Jadi Rasul bertanya kepada sahabat, "Man sahib hadzal qubur?" Siapa penghuni kuburan ini? Maka faqalu, sahabat mengatakan fulan. Ini kuburannya si fulan. Maka faqala, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Raka'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Salat 2 rakaat lebih dia cintai daripada apa yang tersisa dari dunia kalian. Lihat bagaimana Rasul menjelaskan kepada para sahabat. Jadi Rasul bertanya, siapa penghuni kubur ini? Oh, ini fulan, namanya fulan. Ya, maka Nabi mengatakan kepada sahabat yang hadir bahwa 2 rakaat ya lebih dia cintai, lebih dia harapkan, lebih dia inginkan untuk bisa dia kerjakan daripada apa yang tersisa dari dunia kalian. Subhanallah. 2 rakaat kata Nabi, rakaatani ahabu ila hadza min baqiyati dunyakum. Salat 2 rakaat lebih dia ingin lakukan, lebih dia cintai dibandingkan dunia yang tersisa pada kalian. Untuk apalah dunia ini? Kenapa? Karena mereka sudah berada di alam yang lain, mereka tahu, terbuka, nyata, hakul yakin, terlihat semuanya balasan keburukan dan balasan kebaikan. Ternyata yang terbesar ya setelah seorang itu menjadi muslim, ya mereka beribadah, dan ibadah yang terbesar yang bernilai luar biasa ketika ibadah itu diterima adalah ibadah salat. Makanya salat itulah yang pertama kali mereka minta. Raka'atani ahabu ila hadza min baqiyati dunyakum. Salat 2 rakaat lebih dia cintai, lebih dia harapkan, lebih dia ingin lakukan dibandingkan apa yang tersisa dari dunia kalian. Ini keinginan yang pertama. Andaikan orang yang mati bisa berbicara, masih bisa meminta untuk dikembalikan ke alam dunia, yang tidak mungkin mereka bisa kembali, karena Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzakh, ya, yang membuat mereka tidak bisa kembali ke alam dunia. Dan mereka tetap berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan setelah itu di padang mahsyar. Jadi yang pertama, ingin salat 2 rakaat. Mampukah kita? Alhamdulillah. Kita masih hidup ya, masih banyak kesempatan. Tapi apakah kita lakukan? Salat 2 rakaat ini apa? Yang wajib maupun yang sunnah? Yang wajib jelas, ya. Yang wajib jelas tidak boleh kita tinggalkan. Ya, menurut para ulama, keinginan mereka untuk salat 2 rakaat ini maksudnya salat 2 rakaat yang sunnah. Ingin mengerjakan salat sunnah aja 2 rakaat. Itu saja. Setelah selesai 2 rakaat, setelah itu mungkin mati lagi, kembali lagi ke alam kubur, nggak apa-apa. Subhanallah. Ya. Kalau bisa seperti itu, kembali ke dunia, kerjakan 2 rakaat, selesai, dibaguskan, dikhusyukkan, segala macam, setelah itu dicabut lagi, kembali lagi ke alam kubur. Nggak bisa. Tapi itu keinginan,
Dan ini informasi yang hak benar adanya karena berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kita yang masih hidup nih gimana? Kita masih hidup dan masih ada kesempatan. Salat tidak bisa berdiri, kita bisa duduk. Tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Masih ada kesempatan. Hanya 2 rakaat saja, tapi itu keinginan yang terbesar. Keinginan yang paling diharapkan, yang paling dicintai oleh orang yang sudah berada di alam yang lain. Ayo, ya, mari kita perbanyak ibadah salat, ya, selain yang wajib tentunya, kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Jangan kita termasuk orang yang menyesal, ya, sudah berada nanti di alam yang lain, baru kita bisa mengetahui bahwa ternyata orang yang sudah mati itu sangat berkeinginan. Yang pertama kali mereka inginkan adalah ingin mengerjakan ibadah salat. Bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur dan orang yang mendapatkan siksa kubur. Sama. Orang yang mendapatkan siksa kubur jelas mereka menyesal dan mereka ingin kembali beramal saleh. Tapi orang yang sudah mendapatkan nikmat kubur pun mereka juga menyesal. Mereka sudah bertakwa, mereka sudah soleh dan soleha. Ya, ngaji di sana sini, banyak buku yang dibaca, mereka terapkan sunnah ini sesuai dengan contoh Nabi SAW. Oh, dia sudah bertakwa, sudah soleh dan soleha. Tapi tetap, kata para ulama, mereka juga akan mengalami penyesalan. Mereka tidak disiksa. Dengan siksa kubur, tidak. Tapi penyesalan mereka rasakan nanti setelah mereka berada di sana. Maksudnya apa? Mereka merasa masih kurang amal yang saya lakukan. Coba dulu lebih dibanyakin lagi. Coba dulu lebih semangat lagi. Coba dulu lebih kuat lagi. Coba dulu. Jadi, meskipun sudah dibalas dengan balasan kebaikan, berada dengan nikmat kubur, ya, tapi tetap mereka ingin kalau bisa juga bisa beramal kembali supaya lebih banyak lagi, supaya lebih banyak, ya, nikmat kubur yang mereka rasakan. Subhanallah. Maka saya menasihati diri saya pribadi dan seluruh yang mendengarkan, ya, mari kita kerjakan salat yang wajib maupun salat sunnah ini. Dan Rasul menerima perintah salat bukan di bumi. Semua perintah yang wajib maupun yang sunnah Rasul terima, ya, itu di bumi, baik di Mekah atau di Madinah. Wahyu turun Al-Quran. Rasul berkata, Rasul mencontohkan, Rasul berbuat, Rasul menetapkan. Semua itu ada di bumi, kecuali salat 5 waktu. Kecuali salat 5 waktu. Rasul tidak menerimanya di bumi. Bukan di Mekah dan Madinah. Tapi Allah, ya, mengisra' dan mi'rajkan Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah memperjalankan hambanya terus naik ke atas. Sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai bertemu dengan Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Itu menunjukkan bahwa salat itu bukan main-main. Ibadah yang terbesar, ibadah yang paling utama. Sampai-sampai orang yang sudah mati pun berkeinginan untuk bisa salat yang pertama kali mereka harapkan. Di dunia barangkali kita tidak melihat langsung, ya, dengan balasan-balasan yang Allah berikan. Ya, tidak melihat langsung, tapi nanti di alam kubur baru terlihat semuanya, hakul yakin. Seperti apa balasan itu? Ya, balasan sementara, baik yang mendapatkan siksa kubur, na'udzubillah, atau yang mendapatkan nikmat kubur sementara. Kenapa? Bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur, ya, sementara, nanti mereka juga mendapatkan nikmat yang lebih dahsyat lagi, lalu ketika mereka masuk ke dalam surga. Adapun yang mendapatkan siksa kubur, kalau memang Allah tidak berikan ampunan, barangkali mereka orang kafir atau orang munafik yang tingkat kemunafikannya sangat parah, Allah tidak ampuni dosanya setelah mendapatkan siksa kubur, bisa berlanjut, ya, bisa berlanjut, mereka mendapatkan kembali siksa api neraka Jahannam. Jadi andaikan orang yang mati bisa berbicara, pertama, salat 2 rakaat yang mereka ingin lakukan. Yang kedua,
Andaikan orang mati bisa berbicara, apa yang mereka ingin lakukan? Mereka ingin bersedekah, ingin mengeluarkan sedekah. Ini kita menyampaikan sesuatu yang ada dalilnya ya. Ya, bukan kita merekayasa, tapi semua dalilnya ada berdasarkan hadis ataupun Al-Quran. Apa saja keinginan mereka setelah mereka berada di alam yang lain. Jadi yang pertama salat, yang kedua mengeluarkan sedekah. Dari mana dalilnya? Nah, dalil ini bisa kita lihat di surah Al-Munafiqun. Di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ya, surah ke-63. Surah ke-63 ayat yang ke-10. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Infakkan, keluarkan, sedekahkan. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Infakkan. Harta yang Allah berikan itu, infakkan. Dan infak ini adalah kelebihan dari kebutuhan. Ya, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah, ayat 219. Ya, ketika Allah menjelaskan apa yang dimaksud infak, mereka bertanya kepadamu tentang infak. Ya, infak itu artinya kelebihan. Ya, kelebihan dari kebutuhan. Itu kita infakkan. Ya, kita cukupi kebutuhan kita, ada kelebihan harta itu kita infakkan semampu kita. Ya, dan kata Allah, infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Mumpung masih hidup, infakkan sebelum datang kematian. Ya, nanti kalau sudah datang dicabut nyawa oleh malaikatul maut, sudah berpindah roh ini berpindah ke alam yang lain, baru nanti dia menyesali. Mumpung masih hidup. Makanya Allah menjelaskan ini, adanya orang-orang yang menyesal. Ini masalah gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita nggak melihat, kita nggak mendengar. Tapi Allah mengisahkan cerita yang nyata, yang pasti dan benar. Bahwa ada orang yang menyesal. Karena mereka tidak menginfakkan hartanya ketika masih hidup. Akhirnya ketika sudah dicabut nyawa, baru mereka menyesal, dan mereka mengatakan, fayaqul rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa aku minas salihin. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian. Seandainya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Kalau bisa dipending dulu lah. Ya, dipending dulu sebentar, ditunda kematiannya sedikit saja, maka niscaya engkau akan melihat, ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Lihat keinginannya. Kita nggak tahu ini hal yang gaib, tapi Allah ceritakan apa saja keinginan-keinginan dari orang yang sudah mati. Andaikan orang yang mati itu bicara untuk meminta, berharap dikembalikan ke dunia, dalam dunia. Ya. Setelah kembali ke dalam dunia, apa yang mereka ingin lakukan? Ternyata Allah mengatakan, mereka ingin bersedekah. Tadi yang pertama apa? Yang pertama Nabi mengatakan mereka ingin sholat. Yang kedua, kata Allah, mereka ingin bersedekah. Allah mengingatkan ini. Pernahkah kita baca ayat ini? Infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Mumpung masih hidup. Sesuai kemampuan kita. Jangan pelit. Jangan bakhil, jangan kedekut, jangan koret, jangan medit. Mumpung masih hidup. Nanti kalau datang kematian, dicabut nyawa, baru menyesal dan mengatakan, wahai Tuhan, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku, sebentar saja, sedikit waktu lagi, ditunda. Ya, maka aku pun akan bersedekah, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi ternyata tidak bisa. Karena nyawa sudah dicabut, dan seseorang sudah berpindah ruhnya ke alam yang lain, maka tidak akan mungkin, tidak satu pun manusia yang diberikan izin untuk bisa kembali ke alam dunia. Nah, ini
sebagai motivasi buat kita semua untuk masing-masing kita bersedekah. Tentunya bersedekah bukan sembarang sedekah, tapi sedekah dengan harta yang halal. Harta kita halal. Yang kedua, dengan niat yang ikhlas. Ya, yang ketiga, sedekah itu diberikan kepada orang yang layak memang untuk menerimanya. Jadi sekali lagi, sedekah itu bermanfaat, berpahala, diberikan balasan kebaikan oleh Allah ketika sedekah itu pertama dari harta yang halal. Harta yang haram Allah tidak akan terima, sebesar apapun sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, tentunya kita tahu sedekah itu ibadah, dan ibadah harus ikhlas. Ya, tidak boleh kita bersedekah dengan niat riya, pamer, ujub, sombong, dan lain-lain. Yang ketiga, kita bersedekah, ya, yang kita berikan sedekah itu kepada orang yang memang layak untuk menerima sedekah kita. Artinya kita tahu bahwa orang ini orang yang fakir, orang yang miskin, dan memang tidak digunakan untuk kemaksiatan. Artinya kita tidak boleh memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku maksiat untuk mensukseskan dosa yang akan mereka lakukan. Kalau kita tahu dia akan bermaksiat dan dia butuh bantuan kita berikan sedekah kita untuk memperlancar, mensukseskan maksiatnya. Kita tahu, itu tidak diterima. Tidak ada pahala di situ. Tapi kalau andai kata kita tidak tahu, ya, kita memberikan sedekah kita, ternyata uang itu dipakai buat maksiat, itu tidak masalah. Kita tetap dapat pahala, ya, orang itu yang berdosa, karena memang kita tidak tahu bahwa uang kita akan dipakai untuk kemaksiatan. Jadi demikian, ya. Dan yang kedua ini bersedekah, ya, dikeluarkan. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, subhanallah, ya, dalam Al-Quran kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Dan ternyata dari 114 surat itu, kalau kita baca tentang ibadah apakah yang paling sering Allah sebutkan? Ibadah apa yang paling sering Allah sebutkan? Ibadah salat. Berkali-kali Allah menyebutkan aqimis salah, dirikan salat, tegakkan salat. Berkali-kali lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena memang ibadah salat ibadah yang terbesar. Setelah salat apa? Kalau kita pernah membaca Quran, ya mungkin terjemahannya kita baca. Setelah salat apa? Dan itu seringnya bergandengan dengan salat. Yaitu apa? Infak. Alladzina yuqimuna shalah. Itu orang-orang yang mendirikan salat dan mereka mereka menginfakkan harta mereka. Perintah infak ini Allah sebutkan berkali-kali, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dari itu yang paling banyak dalam Al-Quran, salat, infak, salat, infak, salat, infak. Ini rahasianya, subhanallah. Berarti ini amalan yang sangat Allah cintai. Ya, yang Allah inginkan kita lebih prioritaskan. Memang yang lain kita lakukan, tapi kan ibadah haji cuma sekali seumur hidup. Ya, umrah juga sekali seumur hidup yang wajib. Puasa Ramadan juga 1 bulan. Ya, setahun itu kan ada 12 bulan. Ya, zakat juga. Zakat itu kan hanya setahun sekali. Itu pun bagi yang sudah mencapai nisab. Ya, adapun salat tiap hari kita kerjakan minimal 5 waktu, dan infak bisa kita kerjakan kapan saja. Itu amal yang Allah lebih cintai. Dan itu ternyata itu yang lebih diharapkan, lebih diinginkan orang yang sudah mati. Apa yang ingin mereka kerjakan andai kata mereka kembali ke dalam dunia, mereka ingin sholat dan berinfak atau bersedekah. Dan bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini tercantum dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib nomor 873. Ya, silakan barangkali punya kitabnya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini ada di kitab, salah satunya di kitab Sahihut Targhib wa Tarhib nomor 800. Pak Juman, ini kopinya. Di mana Nabi SAW bersabda, Inna salaqah latudfi'u an ahli haral kubur. Coba dengarkan ikhwan dan akhwat, ya. Fokuskan kita mendengarkan ini, karena penting buat hidup dan kehidupan kita.
Ya, ini penting karena kita ingin selamatkan semuanya, kita ingin diampuni dosanya, kita ingin bahagia. Maka catat, pahami, dengarkan dengan fokus, ya, karena ini masalah yang sangat besar bagi kehidupan seorang manusia. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harul kubur. Sesungguhnya sedekah itu, kata Nabi, sedekah yang kita keluarkan, infak itu sesuai kemampuan kita, akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Sedekah itu ya akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Seseorang yang barangkali mungkin dia ya harus mendapatkan siksa kubur ya karena dosa-dosa yang dia lakukan, tapi dengan sebab amal yang dia kerjakan, ya dari sedekah itu ternyata akan memadamkan api siksaan yang dia terima di alam kubur. Makanya orang yang sudah berada di alam kubur paham, mengerti. Ya, sekali lagi, bagi yang mendapatkan siksa kubur atau yang mendapatkan nikmat kubur, karena aku yakin terlihat, diketahui balasan-balasan yang Allah berikan kepada mereka. Dan ternyata salah satu balasan yang sangat bermanfaat adalah ketika mereka sering bersedekah, sering beramal saleh, sering bersedekah. Yang pertama salat, yang kedua sedekah. Ya, sedekah itu akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Bahkan sedekah yang sifatnya jariyah, yang terus-menerus akan ya mengalir terus pahalanya. Kita tahu, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah. Apabila anak cucu Adam ini, manusia, meninggal dunia, maka terputus. Mereka tidak lagi bisa beramal. Ya, mereka sudah berada di alam yang lain. Mereka nggak bisa beramal, terputus. Apabila mati manusia ini, maka terputus, mereka tidak bisa lagi beramal, ya, dan amalnya pun tidak akan diterima kalau mereka kerjakan. Yang masih bermanfaat untuk mereka dan pahalanya terus mengalir. Apa itu? 3 perkara. Ya, kita tahu ilmu yang bermanfaat yang dulu dia ajarkan ketika masih hidup. Orang ini waktu dunia ya masih hidup, dia sering mengajarkan ilmu yang benar, ilmu bermanfaat, dan ilmu itu dia praktekkan oleh orang lain. Maka pahalanya mengalir bagi orang yang mengajarkan tadi. Atau sedekah jariyah. Nah, disebutkan sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Bermanfaat bagi mereka yang sudah berada di alam yang lain. Atau yang ketiga, yaitu doa dari anak yang saleh. Doa dari anak yang saleh. Ilmu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat ya, bukan ilmu sembarang ilmu. Nabi menyebutkan ilmu bermanfaat. Karena ilmu terbagi 2, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat, terus-menerus pahala itu akan mengalir kepada orang yang sudah mati adalah ilmu yang benar secara syariat. Ya, yang dipahami dan diamalkan oleh orang lain. Lalu sedekah jariyah, sedekah yang pahala yang terus mengalir, dan doa dari anak yang saleh yang mereka doakan orang tuanya. Itu bermanfaat. Ya, jadi makanya kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Ya, sesuai kemampuan kita. Sekali lagi, sedekah, dan sedekah. Ittaqun nar walau bisyirki tamratin. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, hindarkan dirimu dari neraka. Takutlah kalian dari api neraka, walaupun hanya bersedekah separuh butir kurma. Meskipun cuma separuh. Kita tahu ya, ada biji kurma itu loh. Separuh saja. Separuh kurma. Separuh butir kurma yang kita sedekahkan. Itu bisa bermanfaat kalau Allah terima. Hindarkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan separuh butir kurma. Subhanallah. Maka andaikan orang yang mati bisa berbicara, ya, untuk bisa meminta, berharap, bermohon, bermunajat kepada Allah. Kalau mereka sudah mati, apa yang mereka inginkan? Tentunya ingin kembali ke alam dunia. Ketika mereka kembali ke alam dunia, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin sholat. Yang kedua, mereka ingin bersedekah. Ya. Yang ketiga, apa yang mereka ingin lakukan? Yang ketiga yang ingin mereka lakukan adalah ingin beramal saleh. Mereka ingin beramal saleh. Ingin beramal saleh apa saja yang bisa mereka lakukan selama itu amal saleh.
Kalau tadi disebutkan sholat secara khusus, sedekah disebutkan secara khusus, tapi yang ketiga ini disebutkan amal soleh secara umum. Amal soleh apa saja? Subhanallah ya. Jadi amal soleh, amal kebaikan. Amal soleh itu artinya amal yang sesuai dengan syariat. Jangan kita mengada-ngadakan suatu perkara. Yang perkara tersebut yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, tidak pernah dipraktekkan, diajarkan, diamalkan, didakwahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Amal soleh itu amal yang benar, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh itu amal yang telah dipahami dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu amal soleh. Nah, ternyata orang yang sudah mati nanti ingin beramal soleh. Dan mereka menyesal ketika sudah berada di alam sana, ya, karena mereka tidak bisa lagi beramal soleh. Ini informasi yang gaib, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita melihat, tetapi Allah menginformasikan kepada kita. Coba kita lihat ya. Ini informasinya banyak dalam Al-Quran, tapi kita pilih saja. Di antaranya adalah di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah, ya, ayat yang ke-12. Surah ke-32. Ini di antaranya ya. Di surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat yang ke-12. Allah menceritakan tentang penyesalan. Ya. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Allah menjelaskan tentang orang yang menyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan alangkah ngerinya, menakutkan dan mengerikan, sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat orang yang berdosa itu selama di dunia melakukan dosa dan maksiat, mereka akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Suatu peristiwa yang akan terjadi demi Allah akan terjadi peristiwa seperti ini. Mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang sangat mengerikan karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan azab. Dan mereka berkata pada waktu itu, ya, wahai Rabb kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke alam dunia agar kami bisa mengerjakan amal-amal saleh. Sesungguhnya kami saat ini termasuk orang yang yakin. Coba kita lihat penyesalan yang telah mereka lakukan, lalu mereka ucapkan dengan cara seperti itu. Wahai Rabb kami telah melihat di mana? Di alam yang lain. Hakul yakin, melihat langsung bahwa Islam itu benar, Allah itu benar, Al-Quran itu benar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga benar. Kami sudah melihat dan mendengar, maka kembalikan sekarang kami ke alam dunia. Untuk apa? Agar kami bisa beramal saleh. Dia sudah mati, sudah berada di alam yang lain, baru menyesal dan ingin kembali ke alam dunia. Kami sekarang ini sudah termasuk orang yang yakin dengan apa yang telah engkau firmankan, yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak, Allah tidak akan pernah mengembalikan mereka ke alam dunia. Tapi keinginan itu Allah sebutkan. Yang ingin mereka lakukan juga mereka ingin kerjakan, Allah informasikan kepada kita. Nah, ini mumpung kita masih hidup.
perbanyaklah untuk kita beramal saleh. Secara umum, dari yang pertama salat, yang kedua bersedekah, yang ketiga memperbanyak amal saleh secara umum, karena ini hal-hal yang sangat diinginkan oleh orang yang sudah mati. Yang Allah informasikan, yang Rasul informasikan. Nah, kita masih hidup, jangan sampai kita termasuk bagian dari mereka yang juga menyesal, ternyata salatnya ya kurang, ternyata sedekahnya ternyata kurang, ternyata amal solehnya juga kurang. Lihat bagaimana Allah menggambarkan di surah As-Sajdah tadi. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat bagaimana orang-orang yang berdosa selama di dunia, lalu nanti mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu mereka mengatakan, wahai Rabb kami telah mendengar, kami telah melihat, maka kembalikan kami ke alam dunia, agar kami bisa beramal soleh secara umum. Amal soleh apa saja yang telah disyariatkan, yang wajib maupun yang sunnah. Saat ini ya Allah kami sudah yakin, tapi tidak diterima. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan dia mengatakan, alangkah baiknya andaikan aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Penyesalan yang Allah sebutkan dalam begitu banyak ayat dari manusia-manusia yang selama hidupnya memang mereka jauh dari agama. Yang mereka selalu berbuat dosa dan maksiat, mengingkari, mendurhakai Allah sebagai penciptanya yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita beramal soleh. Marilah kita memperbanyak amal. Sekali lagi, amal soleh bukan amal berdasarkan hasil keinginan kita, bukan hasil angan-angan kita. Amal soleh bukan hasil dari perasaan kita. Amal soleh bukan hasil dari logika kita dan hawa nafsu kita. Tapi amal soleh adalah amal yang benar, yang bersumber dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengada-ngada suatu amal yang tidak ada tuntunannya, yang tidak jelas dalilnya, karena amal tersebut bukan amal soleh dan jelas tidak akan diterima. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara, yang perkara tersebut tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh dari kami, tidak ada keterangan dari kami, maka amal itu tertolak, tidak akan diterima dan tidak akan berpahala. Ya, jadi yang ketiga ini saya ringkas ya, kita beramal soleh. Andai kata orang yang mati bisa berbicara, ya masih ada harapan meminta kepada Allah, yang mereka inginkan sholat, kemudian bersedekah, lalu mereka ingin memperbanyak amal soleh. Yang keempat, andaikan orang yang mati bisa berbicara, apa yang mereka ingin lakukan? Ini hal yang gaib, tapi Allah menginformasikan. Yang keempat ini, apa yang mereka ingin lakukan? Mereka ingin memberitahu kepada keluarganya yang masih hidup bahwa mereka diampuni dosanya, mereka diangkat derajatnya, mereka termasuk orang yang Allah muliakan. Mereka ingin memberitahu keluarganya, mereka sudah mati, tapi mereka ingin minta kepada Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk bisa kembali ke alam dunia, untuk memberitahu kepada keluargaku bahwa aku sudah termasuk orang yang diampuni, bahwa aku termasuk orang yang telah diampuni, dimuliakan, diangkat derajatnya. Keinginan untuk memberitahu kepada keluarga yang masih hidup agar mereka bahagia, agar mereka bisa mengikuti bagaimana dulunya dia bersungguh-sungguh dalam amal saleh. Tapi hal seperti itu pun tidak Allah inginkan, tidak Allah kabulkan, tidak akan Allah ijabah permintaannya. Satu hal yang positif, bukan ingin sholat, bukan ingin bersedekah, bukan ingin beramal soleh yang lain, tapi semata-mata ingin memberitahu kepada keluarganya yang masih hidup bahwa dia, agar mereka tahu bahwa saya sudah diampuni, saya sudah dimuliakan, saya sudah diangkat derajat oleh Allah. Tapi hal seperti itu tidak Allah ijabah,
Tidak Allah perkenankan. Sekali lagi, kenapa? Karena dia sudah berada di alam yang lain. Tidak ada satupun orang yang sudah mati, dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, rohnya berpindah ke alam kubur, jasadnya ini berpindah ke kuburan. Jasad kita ini pindah ke kuburan, ditanam, dipendam di dalam tanah, yang lama-lama akan hancur, hilang, habis tinggal tulang belulang. Tapi roh kita berpindah ke alam kubur. Di sanalah nanti ada siksa kubur atau nikmat kubur. Dan Allah menginformasikan adanya orang-orang yang meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke alam dunia, agar mereka bisa menginformasikan kepada keluarganya bahwa mereka telah diampuni dosa. Yaitu Allah sebutkan, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghaffara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Akan dikatakan kepada orang yang mati tadi, karena mereka matinya husnul khotimah, dikatakan kepadanya, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, seandainya keluargaku mengetahui, kaumku mengetahui, andai kata mereka bisa mengetahuinya, apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Allah memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Sekiranya mereka mengetahuinya. Dan ini tercantum di surah Yasin. Surah Yasin, surah ke-36, ayat ke-26 dan 27. Surah Yasin, surah ke-36, ayat ke-26 dan 27. Allah menjelaskan tentang adanya orang yang ingin memberitahu kepada kaumnya atau keluarganya. Tahu dari mana kita? Kita baca tafsir. Kita bisa membaca tafsirnya. Bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun yang lain, ya, dijelaskan bahwa ini berkaitan tentang seseorang yang wafat, ya, dibunuh oleh kaumnya karena mempertahankan tauhid la ilaha illallah. Kejadian yang terjadi di masa dahulu. Orang yang meninggal dunia mempertahankan keimanannya. La ilaha illallah. Tidaklah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dia mempertahankan itu, maka dia disiksa dan dihukum dan dibunuh oleh kaumnya. Tapi apa yang terjadi? Ini asbabun nuzulnya ayat ini, atau namanya tafsirnya ayat ini, ya. Allah menjelaskan seperti itu dalam kitab tafsir, para ulama menjelaskan. Allah ingin mengangkat orang tersebut. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Subhanallah. Ketika akan dicabut nyawa, sudah diinformasikan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika akan dicabut, berita gembira bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang bertakwa, bahwa dia akan masukkan ke dalam surga. Tersenyum dia meskipun dibunuh oleh kaumnya. Dan ketika itu, dia mengatakan, ya, alangkah sekiranya, ya, dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku. Setelah dia cabut, dia berpindah rohnya, dia mendapatkan nikmat kubur, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Lalu kemudian dia inginkan agar Allah mengembalikan dirinya ke alam dunia, agar dia bisa memberitahu pada keluarga dan kaumnya bahwa apa yang aku katakan kemarin tentang tauhid la ilaha illallah itu benar. Jangan kamu ragu-ragu, aku sudah mendapatkannya di alam kubur dengan kenikmatan. Itu maksudnya yang dia inginkan. Tapi Allah tidak mengizinkan dia untuk kembali ke alam dunia, meskipun sekedar untuk memberitahu kaumnya yang masih hidup bahwa dia sudah diampuni dosanya dan diangkat derajatnya dan termasuk orang yang dimuliakan. Subhanallah.
Bagaimana dengan kita, ikhwan dan akhwat sekali? Apakah kita termasuk ayat ini? Subhanallah. Sebelum dia akan dicabut nyawa, sudah diinformasikan berita gembira. Apakah bisa seperti itu? Iya. Sebelum mati, orang itu akan dikasih informasi bahwa dia akan di neraka atau di surga. Sebelum dia mati. Sebagai kabar gembira bahwa dia akan masuk surga, dan sebagai kabar duka cita bahwa dia akan masuk neraka. Dari mana kita tahu? Kita tidak pernah melihat orang yang mati tadi menginformasikan kepada kita. Kita tahu ada dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Di surah Fussilat. Di surah Fussilat, ya, surah ke berapa itu? Ayat ke-30 ya. Surah Fussilat ayat ke-30. Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat ke-30 Allah menjelaskan. Coba lihat dibuka Al-Qur'annya. Allah menjelaskan sesungguhnya innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Lalu mereka beristiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas keikhlasan niatnya dan mengikuti contoh sunnah Nabi SAW. Dia mengatakan Rabb kami Allah, dia bertauhid, akidahnya benar. Dan dia beristiqomah di atas kebenaran selama hidup di dunia. Maka dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika dia akan meninggal dunia, kondisinya sakaratul maut, ya, malaikat pun akan menginformasikan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Orang yang akan mati tadi, yang kondisinya sudah sakaratul maut, dan itu tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena mereka tidak mendengar dan tidak melihat adanya perkataan dari malaikat kepada orang yang akan mati tadi. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Maka orang yang akan mati tadi dia bergembira. Sudah mendapatkan dulu kabar gembira bahwa nantinya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi prosesnya masih panjang ya. Dia harus melewati tahapan-tahapan yang begitu panjang. Dari masuk ke alam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, yang melalui proses dihisab, amal, ditimbang amal, dan seterusnya. Tapi diinformasikan bahwa memang nanti dia akan masuk surga. Karena memang layak. Dia orang yang bertakwa. Dia orang yang soleh dan solehah. Akidahnya benar, niatnya ikhlas, dan amalnya mengikuti sunnah. Ajaran yang telah Rasul contohkan. Kalau kita baca tadi surah Fussilat ayat ke-30, ya kita tidak tahu rinciannya seperti ini. Tapi ketika kita baca tafsirnya, maka baru kita bisa mengetahui. Ternyata itu adalah ucapan para malaikat. Ketika orang itu mengatakan, Rabb kami Allah, lalu mereka beristiqomah dalam hidupnya, maka turunlah malaikat. Malaikat turun kepada orang yang akan mati tadi, untuk memberitahu kabar gembira. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Allahu Akbar. Kabar gembira. Pada waktu itu dia tidak bisa berkata. Mungkin sudah kondisinya sudah nazak, sudah kondisi sakaratul maut. Dia hanya bisa mungkin tersenyum, atau mungkin masih bisa melek matanya, atau mungkin tidak lagi bisa melihat matanya karena sudah tertutup. Tapi ada berita itu sebelum dia mati. Ini Allah yang menjelaskan. Begitu juga orang-orang yang akan mati akan mendapatkan berita duka cita. Berita duka cita bahwa dia termasuk orang yang Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Coba lihat di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat yang coba dilihat ya, 21 atau 22. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, kalau tidak salah ayat yang ke-22 ya. Al-Furqan
surah ke-25 ayat yang ke-22 kalau tidak salah. Ya, di mana pada waktu itu orang yang akan mati dikasih tahu kepada mereka, tidak ada la busyrakum, tidak ada kabar gembira bagi kalian. Ya, tidak ada kabar gembira bagi kalian, bagi orang-orang yang berbuat dosa selama hidup di dunia. Bagi orang yang selama di dunianya dosa dan maksiat, tidak peduli kepada agamanya, tidak peduli kepada penciptanya. Nanti ketika dia akan mati, maka dikatakan kepadanya, pada waktu itu tidak ada kabar gembira bagimu. Malaikat akan menginformasikan sebelum dicabut nyawa, tidak ada kabar gembira bagimu, bagi orang-orang yang sering dan selalu melakukan dosa dan maksiat. Dan pada waktu itu adalah hari duka cita yang luar biasa. Dan mereka akan bisa lari, kalau bisa lari dari Allah, lari dari para malaikat. Tapi tidak bisa. Ini musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar bagi seorang muslim, bagi seorang manusia, ketika mereka mati dalam kondisi su'ul khatimah. Coba lihat surah Al-Furqan tadi, ayat ke-22 ya. Kabar gembira tidak mereka dapatkan, tapi yang ada kabar duka cita. Na'udzubillah min dzalik. Maka demikian ikhwan dan akhwat sekalian ya, secara ringkas poin yang keempat ini, apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin memberitahu kepada kaumnya atau keluarganya yang masih hidup bahwa mereka ingin memberikan kabar gembira pada keluarganya atau kaumnya bahwa mereka sudah diampuni dosa, diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah tidak mengizinkan dia untuk bisa kembali ke dalam. Nah, yang terakhir, yang kelima, satu lagi ya, sebelum kita buka sesi tanya jawab, satu lagi yang kelima, apa yang ingin dilakukan andai kata orang yang mati bisa berbicara? Apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang mereka ingin sampaikan kepada Allah? Yaitu mereka ingin dikembalikan ke alam dunia untuk bisa berjihad. Mereka ingin dikembalikan ke alam dunia untuk bisa berjihad. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mereka inginkan. Subhanallah. Berjihad. Berjihad di jalan Allah fisabilillah. Ya, subhanallah. Ini sesuatu yang sangat mereka inginkan. Karena ada hadis yang sangat panjang, kita ringkas saja. Ada orang-orang yang sudah meninggal dunia dan mereka orang yang mati syahid, berperang, berjihad fisabilillah. Lalu mereka mendapatkan nikmat kubur dan mereka sangat senang sekali dengan nikmat tersebut. Lalu mereka pun mengajukan permintaan kepada Allah untuk dikembalikan ke alam dunia agar mereka bisa berperang lagi dan mati lagi. Ringkasnya seperti itu. Jadi mereka sudah meninggal, sudah mendapatkan balasan nikmat kubur yang luar biasa, lalu mereka minta kepada Allah. Ini permintaan, andaikan orang yang sudah mati bisa berbicara. Minta kembali, ya, berdoa kembali untuk kembali ke alam dunia agar bisa berperang lagi, mati lagi. Ya, berperang lagi, mati lagi, berperang lagi, mati lagi. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak izinkan orang tersebut untuk bisa kembali ke alam dunia, meskipun dia termasuk orang yang sudah mendapatkan nikmat kubur, meskipun dia sudah mendapatkan balasan kebahagiaan, tapi tetap ya, orang yang sudah mati secara umum dia tetap akan berada di alam kubur sampai dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nah, demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian ya, 5 perkara tadi yang kita coba bahas. Andai kata orang yang mati bisa berbicara, ingin sholat, mereka juga ingin bersedekah, mereka juga ingin beramal saleh, mereka juga ingin memberitahu kepada kaumnya atau keluarganya bahwa mereka sudah diampuni dosanya. Yang kelima, mereka ingin kembali ke alam dunia untuk bisa berjihad, berperang, jihad fisabilillah dan mati syahid. Itulah yang kita dapatkan, berita-berita yang sangat bermanfaat untuk kita yang masih hidup, karena kita tahu kita pun juga akan mati, tapi kita berusaha untuk mudah-mudahan bisa lebih baik ya daripada hari-hari sebelumnya. Ya, barangkali sisa waktu yang ada kita bisa manfaatkan untuk bersoal jawab.
Iya. Barangkali waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk bersoal jawab ya. Silakan ikhwan dan akhwat, barangkali ada yang ingin bertanya, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah, Ustadz, apakah jika seseorang sudah meninggal, lalu ahli warisnya membuat wakaf, membuat wakaf atas nama si mayit, dan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan bersedekah yang biasa dilakukan oleh si mayit, apakah amal tersebut diterima oleh si mayit? Sekali lagi, apakah jika seseorang sudah meninggal, lalu ahli warisnya membuat wakaf, ahli warisnya ya, membuat wakaf atas nama si mayit, dan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan bersedekah yang biasa dilakukan oleh si mayit, apakah amal-amal itu diterima oleh si mayit? Iya, jika amal tersebut dilakukan oleh anaknya. Ya, anak itu beramal soleh, bermanfaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ya, salah satu amal soleh yang besar yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah dia bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tuanya. Dia bersedekah atas nama orang tuanya, yang diharapkan nanti pahalanya juga diterima oleh orang tuanya. Itu tercantum dalam hadis yang sahih, di mana Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia tidak sempat untuk berwasiat. Apakah aku jika bersedekah atas namanya dia mendapatkan pahala? Apakah ketika aku bersedekah atas namanya dia juga mendapatkan pahala sampai kepadanya? Maka Nabi mengatakan, iya. Ya, sampai pahala kepada ibu tersebut ketika anak tadi bersedekah atas nama ibunya. Atau di hadis yang lain, dalam hadis yang sahih juga, Nabi pernah didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia. Apakah bermanfaat bagi dia? Diampuni dosa-dosanya apabila aku bersedekah atas namanya? Dan Nabi mengatakan, iya. Jadi pahalanya sampai, dan bahkan orang tua tadi pun diampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, ini suatu hal yang gaib juga, tapi kita meyakininya, kita mengimaninya, karena informasi ini berasal dari hadis yang sahih. Ya. Jadi jika tadi seseorang sudah meninggal, lalu ahli warisnya siapa? Ya anak-anaknya itu. Ya, ahli warisnya dari anak-anaknya itu, yang mana anaknya itu membuat wakaf atas nama si mayit. Ya silakan, berarti itu harta dari ahli waris ya. Setelah dibagi, ini harta waris dibagi secara hukum waris, dan masing-masing anak mendapatkan harta warisnya dari orang tua. Setelah mereka dapatkan, lalu mereka mewakafkan. Barangkali begitu. Ya, mungkin sebagiannya, mungkin setengahnya, atau mungkin semuanya. Ya terserah. Ya, mereka mewakafkan uang tadi itu, dia wakafkan. Mungkin dibelikan tanah untuk bangun masjid, atau mungkin yang lainnya ya, untuk membangun sumur, ya adanya air yang bisa dipakai untuk kesejahteraan orang yang ada sekitar situ ya. Nah, atas nama orang tua, saya bersedekah, ya Allah, ini sedekah atas nama ibuku. Terimalah ya Allah, berikan pahala kepadanya, sampaikan kepadanya manfaatnya. Maka sampai, ya selama, sekali lagi, selama sedekah itu yang kita tujukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, selama sedekah itu berasal dari harta yang halal, niat kita juga ikhlas, dan kita gunakan harta tersebut pada tempat-tempat yang benar, ya, dengan cara yang benar sesuai syariat. Jadi boleh ya. Jadi insya Allah pahalanya mengalir kepada orang tua, terus mengalir selama yang kita wakafkan tadi terus bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam syariat ketika kita merasa malam tidur di tempat tidur
tetapi pada saat bangun malam tiba-tiba berada di kamar lain. Bagaimana dalam syariat ketika kita merasa malam tidur di tempat tidur, tapi pada saat bangun malam tiba-tiba berada di kamar lain? Apakah pandangan Islam tentang hal ini dan juga disertai dengan mimpi buruk? Ya, kalau kita tidur di suatu tempat, ya, tiba-tiba kita bangun pada waktu malam, misalnya tidur jam 9, jam 10 ya, tiba-tiba bangun di waktu malam jam 2 misalnya. Pas bangunnya, ternyata sudah berada di tempat yang lain, berada di kamar yang lain, dan proses pindahnya itu kita nggak sadar. Bangun sendiri, jalan sendiri, tidur, pindah ke tempat yang lain. Ini biasanya ngigo ya, ngigonya sampai parah seperti ini. Ya sampai nggak sadar, jalan pun nggak sadar, pindah lagi ke kamar yang lain pun nggak sadar. Ini tentunya gangguan syaitan. Biasanya anak-anak ini, umumnya anak-anak yang diganggu seperti ini. Ya mereka berjalan, sedang kondisi tidur, mata merem atau melihat tapi nggak sadar. Itu gangguan syaitan. Syaitan mengganggu mereka. Ya, karena mungkin bisa jadi mereka ketika tidur tidak baca doa, ya, tidak baca zikir, ya, kemudian mereka juga tidak berwudu terlebih dahulu, ya, agar kita terlindungi dari gangguan syaitan saat akan tidur, kita berwudu dulu, atau kita berzikir, dan kita juga baca doa, baca ayat kursi, ya, dan lain-lain. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi intinya, ketika seseorang berpindah ke kamar lain tanpa dia sadari, ya, jangan dia tidur di kamar 1 berpindah ke kamar 2. Nah, ini tentunya gangguan syaitan yang harus dihindari. Yang ketiga, bayi yang ketiga, yaitu bayi yang terjadi pada peristiwa Ashabul Ukhdud, atau yang melihat orang yang gagah menunggangi kuda. Karena dalam hadis ada 3, tapi yang Anda temukan ada 4. Iya. Ini kejadian yang memang terjadi di masa lalu, dan kita imani saja. Selama hadis itu hadis yang sahih, ya mungkin lengkapnya seperti ini ya. Manusia yang bisa berbicara ketika masih bayi, tapi bisa berbicara. Siapa saja itu? Nabi Isa. Ya, jelas. Nabi Isa memang Allah izinkan untuk bisa berbicara, untuk membela ibunya. Karena ibunya Maryam dituduh sebagai wanita zina. Dan Nabi Isa Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa berbicara meskipun masih bayi, untuk membela ibunya bahwa ibunya bukanlah seorang penzina. Subhanallah. Yang kedua, bayi yang bisa berbicara itu bayi yang dituduh bayinya Jurej, ya, seorang ahli ibadah, ya, tapi ternyata ada wanita yang hamil dan melahirkan, dan dituduh bahwa yang menghamili wanita tersebut adalah Jurej. Padahal yang menghamili bukan Jurej, bukan ahli ibadah itu. Nah, sehingga Allah izinkan si bayi tadi untuk memberitahu siapakah bapaknya yang sebenarnya yang telah menghamili ibunya tadi. Ini peristiwa di masa lalu ya. Kemudian ketiga, bayi yang ketika di Ashabul Ukhdud, atau bayi yang ketika digendong ibunya. Ya. Nah, itu juga memang ada informasi seperti itu. Ya, ketika akan dilemparkan ke tempat pembakaran api yang menyala-nyala, ibu itu ragu-ragu. Ya, ragu-ragu apakah ikut dengan anak-anaknya yang sebelumnya sudah dilemparkan, ataukah dia ikut beriman kepada Togut pada waktu itu. Dan ternyata bayi tersebut ya bisa berbicara. Intinya semua terjadi dengan izin Allah. Pada umumnya bayi tidak bisa berbicara. Subhanallah ya. Jadi mereka diizinkan untuk bisa berbicara, termasuk itu di kisahnya Fir'aun ya. Di kisahnya Fir'aun yang memerintahkan seorang ibu dengan beberapa anaknya untuk beriman kepadanya. Tapi tetap ya, wanita tersebut tetap pada tauhidnya, akidah benar. Lalu satu persatu anak dilemparkan dalam kuali besar ya, yang menyala-nyala sehingga hanguslah, mati mereka semua. Allahu Akbar.
Begitu besar pengorbanan mereka. Nah, tinggallah ibu itu dengan bayinya. Nah, bayi ini menguatkan ibunya. Jangan kamu takut. Ya, dengan apa yang telah disampaikan, dengan siksaan ini, Allah izinkan bayi tersebut untuk menguatkan hati sang ibu. Dan akhirnya ibu itu pun ya rela dan ikhlas untuk menceburkan dirinya bersama bayinya dalam kobaran api, dan akhirnya mereka meninggal semua. Itu terjadi dengan izin Allah, dan kita imani karena memang berdasarkan hadis yang sahih. Dan kisah-kisah yang lainnya, selama itu hadis yang sahih, maka kita imani dan kita percaya bahwa itu merupakan suatu hal yang pernah terjadi. Dan satu lagi dikatakan bahwa seseorang yang gagah, ya, ketika terjadi di peristiwa Ashabul Ukhdud, bayi yang ketika digendong ibunya kemudian melihat seseorang yang gagah, kemudian malah mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Bayi yang ketika itu bayi yang di Ashab Uhud, atau yang melihat orang yang gagah menunggangi kuda. Ini memang ada 3 atau 4 ya, kurang lebih, yang saya juga ketahui ada 4. Ada 4 ya, kurang lebih, bayi yang bisa membantu ya, atau bisa berbicara. Itu membantu ibunya untuk menguatkan imannya, atau bisa berbicara pada waktu itu, karena adanya kisah-kisah yang memang Allah inginkan sebagai pelajaran bagi manusia yang ada pada zaman tersebut dan orang-orang setelahnya. Ya, yang jelas itu terjadi dengan izin Allah. Kemudian selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Anda mau bertanya, ada seorang akhwat yang hanya berhijrah ke manhaj salaf, namun keluarganya tidak mendukung. Dan ia kakak dari 3 orang adik. Ya, ada seorang akhwat yang berhijrah ke manhaj salaf, tapi keluarganya nggak mendukung, dan dia ini kakak dari 3 orang adik. Dia berusaha mengajari adiknya perkataan yang baik, akhlak yang baik, serta sholat. Tetapi adiknya tidak mendengarkan perkataannya. Ya, terkadang kakak tersebut marah, dan apakah ia berdosa, Ustaz, kalau ia tidak membimbing dan mengajari adiknya, sedangkan hal tersebut yang membuat naik turun iman dirinya. Ya, baik dia ke seorang kakak, ya tentunya punya kewajiban untuk mendidik adiknya. Ya mungkin ibunya belum, kakaknya belum, atau mungkin orang tuanya belum, tapi dia punya adik. Siapa saja dia nasihati, siapa saja dia dakwahi. Kita tidak tahu siapakah yang nanti akan mendapatkan hidayah. Maka perkuatkan diri kita. Itu namanya ujian. Terkadang ada seorang istri, ya, yang suaminya belum mendapatkan hidayah. Ini ujian, berarti dia harus kuat. Kuatkan imannya, kuatkan keyakinannya, kuatkan akidahnya, dan dia harus banyak belajar, dan banyak mendoakan sang suami, ya, banyak membantu untuk menasihati dan mendakwahi dan seterusnya. Terkadang suaminya sudah mendapatkan hidayah, istrinya belum. Atau terkadang suami dan istri sudah mendapatkan hidayah sunnah, tapi anaknya yang belum. Atau suami dan istri ini tidak mendapatkan hidayah sunnah, tapi anaknya yang sudah lebih dahulu mendapatkan hidayah sunnah. Atau yang lainnya, intinya sang kakak tadi ya tetap wajib untuk mendakwahi semuanya. Ya, adik-adiknya juga dia dakwahi, orang tuanya, ya semuanya dia dakwahi sesuai kemampuannya. Kita ini belajar, ikhwan dan akhwat sekalian berbahagia. Kita ini belajar sunnah, belajar Islam, bukan hanya untuk kita saja. Ini penting. Kita belajar ini bukan hanya untuk kita saja. Kita ini belajar untuk kita dan juga untuk orang lain. Ya, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita yang terdekat. Agar kita selamat, mereka juga selamat. Agar kita paham, mereka juga paham. Agar kita mengerti, mereka juga mengerti. Agar kita mengamalkan syariat, agar mereka juga mengamalkan syariat. Bukankah Allah mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nggak bisa sendirian, apalagi kita punya anak. Ya, kita punya suami, istri, ya, anak juga punya orang tua,
nggak boleh sendirian. Harus amar ma'ruf, nahi mungkar, sesuai kemampuannya. Kita tidak bisa berbicara menyampaikan kebenaran, tapi kan kita punya tulisan, punya artikel, kirim forward ke handphonenya, ada WA-nya, kita punya video, kita kirimkan lagi, kita doakan dia, sampaikan dengan nasihat-nasihat secara umum, atau kita minta tolong orang lain untuk menasihati siapa yang kita inginkan dia mendapatkan hidayah, atau kita ajak dia untuk hadir di majelis ilmu. Nih, saat ini kita majelis ilmunya dengan cara seperti ini. Kita kasih tahu ke dia, yuk kita dengarkan, nih alamat Zoom-nya, ayo kita ikut dengarkan ini. Ya, atau sekali waktu barangkali kita ajak dia diskusi dengan ustadz kita. Barangkali ada hal-hal syubhat yang ada pada pemikirannya. Atau kita ajak dia untuk berziarah kubur. Barangkali untuk melembutkan hatinya, ajak dia ziarah kubur. Atau kita berikan bukunya dan lain-lain, banyak usaha ya. Jadi intinya kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga berusaha menyelamatkan orang lain dan mendakwahi orang lain, karena itulah tugas kita, dan itu semua bukanlah tugas ulama dan ustadz saja, tapi semua kita ini bisa menyampaikan. Ya, mungkin kita tidak bisa rinci, kita sampaikan secara umum, dan bagi orang yang mampu menyampaikan secara lebih rinci dengan detail dalil-dalilnya, silahkan bagian mereka untuk menjelaskan secara detail. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, mohon pencerahannya Ustadz, motivasi agar kita selalu siap ketika ajal datang menjemput, tidak merasa takut menghadapi kematian. Karena begitu ngerinya membayangkan kematian dan kejadian setelahnya. Motivasi agar kita selalu siap ketika ajal datang menjemput, tidak merasa takut menghadapi kematian. Nggak mungkin. Itu sikap yang salah. Justru yang benar itu selalu kita memiliki rasa takut dengan kematian. Itu yang benar. Para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama besar di zaman dahulu, mereka kita baca ya kisah-kisahnya, bagaimana ketika akan meninggal dunia, ternyata mereka takut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika akan wafat, dia pun mengatakan, aku tidak tahu rohku ini akan nantinya apakah menuju ke surga, apakah rohku ini akan menuju ke neraka. Aku tidak tahu, dan dia menangis. Takut dengan kematian. Siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan para sahabat Nabi, para tabi'in, begitu banyak kisah-kisah mereka. Ketika menghadapi kematian, mereka takut. Mereka tidak buruk sangka kepada Allah. Mereka tetap berharap Allah memberikan ampunan. Tapi perasaan takut sudah jelas. Sahabat Nabi 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Rasul sebutkan namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Bahkan disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah. Mereka adalah penghuni surga. Tapi ketika ajal datang, mereka juga takut. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Jadi, sikap yang mesti kita miliki adalah selamanya sampai kita akan meninggal dunia. Perasaan takut menghadapi kematian. Takut apa? Takut kalau matinya su'ul khotimah. Takut kalau matinya dalam kondisi tidak diampuni dosanya. Takut kalau matinya tidak mendapatkan ridho Allah. Tumbuhkan rasa takut itu sehingga kita akan termotivasi. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana motivasi agar selalu siap ketika ajal datang menjemput? Ya, tumbuhkan itu rasa takut. Ketika kita memiliki rasa takut yang tinggi akan adanya su'ul khatimah, rasa takut yang tinggi, takut tidak mendapatkan ampunan, takut mendapatkan siksa kubur, takut mendapatkan ini dan itu, biasanya itu akan membuat kita semakin termotivasi, semakin baik untuk bisa beramal saleh. Ya, jadi seseorang yang mungkin pede ya, percaya diri, tidak merasa takut menghadapi kematian. Wah, ini siapa ya? Mungkin barangkali dia termasuk orang yang banyak amalnya, sehingga dia merasa tidak takut dengan kematian. Jelaslah bagi saya akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi coba
evaluasi kembali bahwa tidak ada satupun orang yang tahu hasil dari ibadah yang dia lakukan. Semua masih misteri. Bangun malam, tahajud setiap hari. Salat sunnah luar biasa. Baca Qur'annya berjus-jus. Puasa, Daud, sehari puasa, sehari tidak. Banyak sedekah, banyak ini. Oke, Masya Allah, mungkin dia ikhlas. Mungkin dia mengikuti sunnah. Ya, syaratnya mungkin sudah terpenuhi. Barangkali itu kan penilaian manusia. Bagaimana? Menurut Allah, itu penilaian manusia bahwa sudah banyak amal yang saya lakukan. Tapi ya wahyu tidak ada. Wahyu turun untuk menjelaskan bahwa amal itu memang sudah jelas diterima. Nggak ada. Hanya penilaian kita. Kita menilai diri kita sendiri, itu nggak boleh. Seharusnya tumbuh rasa takut, khawatir kalau amal itu nggak diterima. Khawatir kalau amal itu tidak diberikan ganjaran. Harus seperti itu, meskipun mungkin sebetulnya layak sudah diterima dan perkiraan besar sekali bahwa itu diterima, tapi dalam diri kita selalu merasa kurang. Nah, tumbuhkan itu sebagai motivasi. Para ulama saja seperti itu, padahal mereka sudah dahsyat, luar biasa ibadah yang mereka lakukan, tapi selalu merasa kurang dengan ibadah dan pengorbanan dan perjuangan dan kesungguh-sungguhan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi jadilah orang yang tawadhu, orang yang rendah hatinya, ya, jangan sombong, sehingga dengan demikian dia akan semakin termotivasi untuk lebih baik. Ya, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, pertanyaan berikutnya adalah, Anda seringkali merasa takut bila mengingat kematian dan merasa belum siap bila kematian itu datang. Bagaimana cara terbaik yang disyariatkan oleh Islam untuk mengatasi hal yang Anda rasakan ini? Anda seringkali merasa takut bila mengingat kematian dan merasa belum siap bila kematian itu datang. Bagaimana cara terbaik yang disyariatkan dalam Islam untuk mengatasi hal yang Anda rasakan? Ini sama dengan tadi ya, pertanyaannya. Ya, sering merasa takut bila ingat kematian, itu bagus. Dan terus seperti itu. Dan merasa belum siap, itu bagus. Itulah kita. Saya dan Anda sama. Selalu takut bila mengingat kematian. Dan merasa belum siap jika kematian datang. Itu yang kita tumbuhkan ya. Sini sama dengan pertanyaan tadi, jadi jangan hilangkan perasaan-perasaan seperti itu, karena dengan adanya perasaan seperti itu akan menjadikan kita akan lebih bersemangat untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita sudah ujub, bangga dengan diri kita, kita merasa sudah banyak pengorbanan kita, sudah banyak amal soleh yang kita lakukan, lalu kita pede, percaya diri bahwa semua sudah diterima, sudah banyak sekali, padahal kita belum tahu bagaimana penilaian Allah. Dan yang kedua, meskipun mungkin barangkali amal itu memang banyak, tapi kan dosa juga banyak. Meskipun mungkin ya, amal itu mungkin banyak yang dilakukan, tapi kan dosa juga banyak. Bagaimana kita bisa merasa percaya diri bahwa amal kita ini pasti diterima? Sedangkan dosa juga kita belum tahu diampuni atau tidak. Semua masih misteri, siapapun dia. Mau dia ustadz, mau dia ulama, siapapun mereka, ya, semuanya masih misteri. Kecuali kalau Allah turunkan wahyu, itu lain lagi masalah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad taballahu 'alan nabi, Allah telah menerima taubatnya Nabi dan orang-orang yang bersamanya. Coba lihat di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah surah 9 ayat 117. At-Taubah surah 9 ayat 117. Allah telah menerima, turun wahyu. Allah telah menerima ya taubatnya Nabi dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Para sahabat. Nabi taubat,
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Para sahabat juga mengatakan, aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Allah turunkan wahyu, aku terima taubat kalian. Aku terima. Allah menerima taubatnya Nabi dan para sahabatnya. Subhanallah, turun wahyu, ada jelas. Tapi dengan informasi seperti ini pun tetap Rasulullah dan para sahabat tidak pede. Tidak percaya diri, ya udah jelaslah pahalanya, jelas surganya. Tetap mereka takut. Karena udah jelas itu. Ya ampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, Nabi SAW. Manusia yang paling Allah cintai di muka bumi. Tapi lihat bagaimana salat beliau di waktu malam, sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena lamanya beliau berdiri untuk mengerjakan ibadah salat malam. Allahu Akbar. Sudah jelas surganya. Jelas nikmat kuburnya, jelas diampuni, jelas husnul khatimah, jelas Allah cintai. Manusia yang paling Allah cintai di muka bumi ini siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Paling Allah cintai. Tapi tetap beliau ibadahnya luar biasa. Dan tetap rasa takutnya juga luar biasa. Jadi, sekali lagi ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak sekali yang mirip-mirip ya. Seringkali kita merasa takut mengingat kematian, ya wajar, manusiawi dan memang harus begitu. Harus begitu. Merasa belum siap, memang harus begitu. Saya juga begitu, harus takut. Harus merasa belum siap. Kali ini saya menyampaikan di hadapan ikhwan dan akhwat sekalian, bukan berarti saya yang paling baik. Kita saling ingat mengingatkan. Kita saling nasihat menasehati di antara kita. Agar kita mampu untuk menjadi lebih baik. Itu saja. Itu saja. Tujuan kita bertemu seperti ini untuk apa? Apakah untuk kita bisa supaya dikenal orang-orang lain, agar kita ini, na'udzubillah min dzalik, agar kita bisa saling menguatkan di antara kita. Saya bukanlah yang terbaik, banyak dosa, banyak maksiat, amal juga sedikit. Anda juga seperti itu, sama-sama kita. Ya, kita memperbaiki diri kita, mumpung waktu umur masih ada, ya, kita berusaha menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan, waktu kita masih ada ya. Apakah perasaan takut yang berlebih itu adalah wajar atau hanya was-was dari syaitan saja? Tidak, satu hal yang wajar dan harus, wajib. Rasa takut yang berlebihan, wajib berlebihan. Artinya berlebihan di sini betul-betul takutnya, bukan biasa-biasa saja. Dan itu bukan was-was dari syaitan, kecuali kalau kita misalnya melewati tempat yang gelap, ya, yang angker, ya, nggak ada orang, nggak ada penghuninya, tiba-tiba ada suara-suara yang menakutkan. Nah, ini dari syaitan. Kita lewat di situ kok menakutkan, langsung merinding bulu kita ya, suara-suara yang menakutkan atau melihat sesuatu menakutkan, ini gangguan syaitan. Tapi kalau takut yang berlebih di sini maksudnya takut yang sebenar-benarnya ya, dengan adanya kematian, itu memang wajib. Nggak boleh tidak. Orang yang banyak mengingat kematian itu, insya Allah mereka lah orang yang akan menjadi lebih baik. Lebih baik akidahnya, lebih baik ibadahnya, lebih baik akhlaknya. Artinya banyak cara ya, banyak cara untuk bisa kita lebih baik. Salah satu cara agar kita bisa menjadi lebih baik, bahkan dalam menghadapi kehidupan dunia ini, bagaimana agar kita bisa lebih tawakal, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih bersyukur, ya, lebih kita berbaik sangka kepada Allah. Itu semuanya dengan cara apa? Banyak caranya. Salah satunya adalah dengan kita banyak mengingat-ingat kematian, agar musibah terasa lebih ringan, ya. Terus seperti sekarang ini kan banyak yang terkena penyakit corona, ya, penyakit COVID-19, ada virus corona, atau mungkin yang lain, berbagai macam musibah, ya, bencana yang menimpa. Dan ini bagaimana cara menyikapi agar kita tetap beribadah, agar kita tetap berbaik sangka kepada Allah, banyak-banyak ingat kepada kematian, akan meringankan musibah demi musibah yang
kita hadapi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ibu saya sudah meninggal. Salah satu cara berbakti pada orang tua adalah berbuat baik kepada kerabat. Ya, ibu sudah meninggal. Salah satu cara berbakti pada orang tua adalah berbuat baik kepada kerabat. Apakah berbuat baik kepada kerabat termasuk kerabat yang suka menyakiti ibu semasa beliau hidup? Padahal ibu Anda sering dibuat sedih oleh kerabat tersebut. Mengingat hubungan darah kerabat ini cukup dekat. Iya, menjalin tali hubungan silaturahim. Ya, meskipun dia berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada ibu kita, dan sekarang ibu sudah meninggal, tapi kita sebagai anaknya wajib tetap menyambung tali silaturahim. Dia berbuat dosa, itu tanggung jawab dia. Tapi kita jangan ikut-ikutan berdosa. Karena dia kerabat, punya hubungan darah yang dekat. Punya ikatan persaudaraan yang sangat dekat. Dan tidak boleh kita putuskan. Sekali lagi, dia punya masalah dengan ibu, ya, itu urusan dia dengan Allah, dia berdosa, dan dia zalim, ya, apalagi belum sempat barangkali minta maaf kepada ibu, tapi sebagai anak jangan ikut-ikutan. Tetap wajib untuk berbuat baik kepada kerabat. Ya, kerabat itu orang yang adalah istilahnya untuk orang yang sangat dekat hubungannya dengan kita. Mungkin keponakan, mungkin paman, mungkin tante, ya, mungkin anak, mungkin yang seterusnya, kerabat orang terdekat yang tidak boleh kita putuskan hubungan tali silaturahim. Maka datangi ke rumahnya, ya. Bahkan kalau perlu anaknya ini meminta maaf. Barangkali ibunya yang salah, bisa jadi. Barangkali bisa jadi ibunya yang salah. Dan dia mewakili ibunya yang sudah meninggal, tolong maafkan kesalahan ibu. Ya, sekarang kita bisa jadi nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Ya, kita menganggap orang lain yang salah, padahal bisa jadi mungkin ibu kita lah yang salah dalam cerita yang sebenarnya. Ya, intinya minta maaf saja, mungkin ibu yang salah, atau tolong ikhlaskan dia karena sudah meninggal dunia agar dia mendapatkan, ya, balasan kebaikan, dan berikan hadiah, doakan dia, ya, sambung kerabat itu dengan baik. Iya, masih ada waktu ya. Kita sambung pertanyaan berikutnya. Saya pilih saja yang sesuai dengan tema ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah jika kita membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal, apakah pahalanya sampai membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia? Apakah pahalanya sampai? Sekarang masalahnya, jangan bicara sampai atau tidak sampai. Bicaranya apakah itu ada tuntunannya atau tidak. Ada nggak dalilnya? Ada nggak keterangannya? Ada nggak contohnya? Pernahkah diamalkan, dipraktekkan, didakwakan, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan generasi berikutnya? Kalau berdoa sepakat para ulama, ya, sampai, ya, doa pun juga dilihat juga kepada orang yang berdoa tadi. Doa itu sampai, tapi kalau orang tersebut memang doanya nggak ikhlas, ya nggak sampai. Atau mungkin ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Dia berdoa, tapi dia ahli maksiat. Dia berdoa, tapi belum mau bertobat. Dia berdoa, tapi tetap dengan makanan haram, minuman haram, dibesarkan dari harta yang haram, ya, dan seterusnya. Ada 50 bahkan penghalang doa, sehingga doa tersebut belum Allah kabulkan. Padahal prinsipnya, doa itu bermanfaat bagi orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup. Tapi jika ada penghalang terkabulnya doa, maka doa pun tidak dikabulkan. Ya, itu yang sudah jelas disyariatkan doa. Ya, adapun di sini membacakan surah Al-Fatihah. Dan itu tidak ada tuntunannya. Membacakan ila hadratin Nabi
ila syai'un lillah, Al-Fatihah, membacakan surah Al-Fatihah dikirimkan kepada Nabi. Membaca surah Al-Fatihah dikirimkan kepada siapa saja yang meninggal dunia. Cara seperti ini tidak ada tuntunannya. Tidak kita dapatkan dalam satu pun dalil yang sahih bahwa Nabi dan para sahabat dan generasi berikutnya pernah mempraktekkan. Ya, meskipun kita dapati, ya, mohon maaf nih kita sampaikan apa adanya, meskipun terdapati ada ya sebagian dari kaum muslimin yang mempraktekkannya, tapi saya rasa mereka juga tidak semuanya memahami. Ya, tidak semuanya memahami itu kenapa dilakukan. Hanya ikut-ikutan saja. Ya, adapun yang melakukannya beranggapan bahwa ada hadis Al-Fatihah lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk apa yang kita niatkan. Nah, ini hadis yang mereka jadikan sandaran. Kita boleh menjadikan surah Al-Fatihah, kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, agar dia juga nanti mendapatkan manfaat. Apa dalilnya? Bahwa Al-Fatihah itu bermanfaat untuk apa saja yang kita niatkan. Ini hadisnya palsu. Maudhu'. Nggak bisa kita jadikan sandaran dalil. Kalau air zam-zam betul, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu bermanfaat untuk apa yang kita niatkan. Kita sebelum minum air zam-zam, maka kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau apa ini? Berdoa dulu, baru bismillah, minum. Hadisnya sahih. Air zam-zam bermanfaat untuk apa yang kita niatkan. Tapi kalau hadis yang bahwa Al-Fatihah itu bermanfaat, ya, sesuai dengan apa yang telah kita niatkan, itu hadisnya palsu. Ya, intinya tidak ada tuntunan mengirimkan pahala atau mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai pahalanya. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan surah An-Najm ayat ke-39. Ya, surah An-Najm surah ke-53 ayat yang ke-39. Bahwa sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan ya sesuatu kecuali apa yang telah mereka usahakan. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, maka Al-Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ya pengiriman Al-Fatihah ataupun pengiriman ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka itu tidak sampai. Kenapa beliau mengatakan demikian? Itu tercantum dalam kitab tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Perkataan beliau itu, Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena memang tidak ada contoh. Nggak ada tuntunan. Tidak pernah diamalkan dan dipraktikkan, yang tidak pernah diajarkan. Ya, kita melakukan itu sampai, ini masalah gaib. Sampai itu masalah gaib. Kalau keterangannya ada, ya misalnya contoh, sesungguhnya manusia apabila dia mati, maka terputus amalnya. Kecuali 3 perkara saja yang masih bermanfaat. Ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, doa dari anak yang soleh. Ini kan dalilnya ada. Ada jelas penyebutannya. Tapi kalau masalah sampainya membaca Al-Fatihah, tidak ada dalilnya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak sampai. Karena tidak boleh kita mengatakan suatu hal yang gaib, kecuali berdasarkan keterangan dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Ya, demikian. Jadi bagaimana untuk orang yang meninggal dunia? Doakan dan doakan, atau mungkin anak ya ingin berbakti kepada orang tuanya, silakan doa, atau mungkin mereka bersedekah, lalu mereka niatkan sedekahnya itu untuk orang tuanya, karena dalilnya ada. Kemudian pertanyaan yang lain adalah, Afwan izin bertanya bagaimana kiatnya agar bisa melaksanakan salat sunnah. Sebab biasanya ada niat, tapi begitu mau mengerjakan selalu ada saja dengan sebab capek atau keburu ngurus anak dan lain-lain. Bagaimana kiatnya agar bisa melaksanakan salat sunnah? Ya, sifatnya sunnah.
Salat merupakan ibadah yang terbesar dan terbaik. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi tetap saja sifatnya sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Contoh, salat sunnah, ya, apa sajalah, mungkin duha. Duha itu luar biasa. Tapi ketika selama duha itu, ini andai kata, selama duha itu ternyata tidak bisa kita salat duha karena mengerjakan sesuatu perkara yang memang wajib. Maka yang wajib ini harus kita dahulukan. Jangan kita tertipu. Misalnya ibu mengurus anak. Mengurus anak itu wajib. Salat sunnah duha itu salat sunnah. Tetap dia sunnah hukumnya. Mengurus anak itu wajib, bukan sunnah. Maka pahalanya lebih besar mengurus anak. Ya, sekali lagi, pahalanya lebih besar mengurus anak dibandingkan ibu salat duha. Karena meskipun sholat, ibadah yang terbesar, ibadah yang terbaik, tapi kan sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib tentunya, ini jelas, yang paling terbaik. Tapi sifatnya, apa saja yang sifatnya sunnah, tidak bisa mengalahkan perkara yang wajib. Ya, jadi mungkin barangkali mengurus anak, mungkin masak juga wajib kan, untuk menyediakan makanan bagi suami dan anak-anak. Ya, atau yang lainnya, yang sifatnya wajib, maka kita kalahkan yang sunnah, kita prioritaskan yang wajib. Tetapi, andai kata kita bisa mengatur waktu, itu yang terbaik. Kenapa tidak bisa sama sekali? Duha itu kan panjang. Nah, yang wajib mengurusin anak kan ada waktunya tidur, ada waktunya dia bermain, dan seterusnya. Kita masih ada alokasi waktu. Cuma 2 rakaat, mungkin nggak masalah. Bisa 4 rakaat, nggak masalah. Kita nggak bisa panjang-panjang, waktunya pendek, nggak masalah. Bisa sebetulnya. Kita lihat bagaimana mengatur waktu, kapan, ketika ada waktu senggang, ya. Nah, bagaimana kiatnya agar bisa melaksanakan sholat sunnah itu, meskipun ada kegiatan-kegiatan yang hukumnya wajib, tapi kita bisa lihat bahwa selama mengerjakan yang wajib tersebut, ternyata tidak selalu. Misalnya masak, berapa lama sih masak? Mengurusin anak, berapa lama sih mengurusin anak? Masa selama duha itu kan mungkin ya panjang waktunya, dari mulai ba'da syuruk sampai menjelang zuhur. Berapa jam itu duha? Ya, yang wajib-wajib bisa kita kerjakan, bisa. Meskipun sebentar, kita mengalokasikan waktu untuk sholat sunnah. Itu contohnya seperti itu ya. Ya, main handphone saja bisa kok. Membalas WA, ikut grup ini, grup WhatsApp-nya banyak sekali. Ya, masa yang sunnah saja tidak bisa dikerjakan? Ini suatu perkara yang tidak bisa dibenarkan. Ya, barangkali sampai di sini ya, yang bisa saya sampaikan karena waktunya tinggal sedikit. Dan silakan bagi mungkin pengurus kajian Majelis Taklim Al-Fat ya, dari 10 guys untuk menyampaikan kalimat penutup, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat apa yang telah kita bahas ini. Andaikan orang yang mati bisa berbicara, mari sama-sama kita siapkan persiapan maksimal ya, bekal-bekal sebelum datangnya kematian. Tadi kita sebutkan beberapa ya, dari sholat, sedekah, amal soleh ya, dan lain-lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa memperbanyak amal ibadah selama kita hidup di muka bumi ini, dan amal ibadah itu diterima oleh Allah, diberikan pahala, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.